Jika Anda sedang mendengarkan obrolan ini sambil menyusun dokumen fisik yang rapi, mencetaknya di atas kertas tebal yang mahal, terus berencana memasukkannya ke dalam map untuk diserahkan langsung ke kantor perusahaan impian Anda, tolong hentikan sekarang juga. Iya, bener banget. Harus dihentikan. Karena, jujur saja, Anda sudah tertinggal. Fakta mengejutkannya begini. Hari ini, lebih dari 90% perusahaan besar itu menggunakan robot untuk menyaring Anda. Bahkan sebelum ada mata manusia sungguhan yang melihat nama Anda. Tepat. Kita ini sedang menghadapi pergeseran yang sangat fundamental. Maksudnya, ini bukan lagi sekedar kompetisi antar manusia ya. Ini adalah kompetisi untuk membuktikan kelayakan Anda kepada mesin terlebih dahulu. Mesin perangkat lunak yang sering disebut ATS itu ya? Benar. Applicant Tracking System atau ATS. Dan ini yang harus dipahami. Tugas utama mesin ini bukanlah untuk merekrut Anda. Mereka justru diprogram untuk mencari alasan membuang dokumen Anda secepat mungkin, semata-mata demi menghemat waktu tim HRD. Wah, itu skenario yang cukup brutal ya bagi siapapun yang sedang bersiap masuk ke dunia kerja, khususnya bagi Anda para mahasiswa atau lulusan baru nih. Nah, fokus penelusuran mendalam kita kali ini adalah membongkar strategi bertahan hidup di era rekrutmen digital tersebut. Betul loh, dan sumber utama kita hari ini sangat menarik. Ya, kita akan membedah draft buku ajar Komunikasi Bisnis 2026 dari Politeknik Negeri Bali. Buku ini secara belak-belakan memaparkan realitas pahit tadi, sekaligus memberi panduan taktis untuk menaklukkan algoritma ini. Hal yang sangat menarik di sini adalah buku ajar tersebut menyajikan satu poin krusial. Memahami cara kerja sistem ini tuh tidak seharusnya membuat Anda takut. Justru sebaliknya. Justru memberi kita kendali ya? 100%. Ketika Anda tahu persis apa yang dicari oleh mesin pemindai dan apa yang sebenarnya diharapkan oleh manusia yang nanti membaca hasil saringan itu, Anda bisa merekayasa ulang pendekatan Anda sejak langkah pertama. Oke, mari kita bedah ini dari langkah pertama banget. Kesalahan instan yang dilakukan hampir semua orang. Begitu mutusin ingin melamar kerja, insting pertama kita kan buka laptop, lalu langsung ngetik riwayat hidup kan? Iya, insting klasiknya selalu begitu. Padahal buku ini melarang keras hal itu. Nah, kenapa kita harus nunda proses ngetik ini? Kan ada fase persiapan tuh, analisis diri, analisis karir, dan analisis pekerjaan. Kenapa itu mutlak dilakukan sebelum jari menyentuh keyboard? Karena mengetik tanpa riset di era ATS ini sama saja dengan merakit bom waktu untuk karir Anda sendiri loh. Coba kita bedah analisis diri. Dulu, mungkin ini cuma sekedar tes kepribadian ringan tentang apa minat Anda. Yang cuma tanya suka kerja tim atau sendiri gitu ya? Betul, tapi sekarang, analisis diri menuntut evaluasi teknis yang kejam. Anda harus tanya ke diri sendiri, sejauh mana literasi digital saya? Bisa nggak saya mengoperasikan software management project yang spesifik? Dan yang paling relevan nih, punya nggak disiplin dan infrastruktur buat kerja secara remote? Oh wow, karena perusahaan nggak cuma nyari karyawan biasa lagi ya? Tepat, mereka mencari keunggulan kompetitif atau bargaining power yang memang sudah siap pakai. Jadi ini ibarat menginventarisasi amunisi sebelum benar-benar masuk ke medan perang ya. Dan itu membawa kita ke tahap analisis pekerjaan. Saya perhatikan nih, pas kita baca deskripsi pekerjaan di portal karir, kita sebenarnya bukan cuma sedang memahami ekspektasi perusahaannya kan? Lalu sedang apa dong? Kita itu sedang berburu kata kunci. Atau keywords? Nah, bener banget. Kata kunci ini adalah bahasa ibunya mesin ATS. Perangkat lunak ini kan nggak punya intuisi ya. Yang nggak bisa menebak kalau frasa mengurus klien itu maknanya sama persis dengan manajemen hubungan pelanggan. Jadi mesinnya sangat harfiah ya? Sangat harfiah. Kalau di deskripsi pekerjaan tertulis Customer Relationship Management, tapi Anda nulisnya melayani keluhan pembeli, mesin akan menganggap Anda nggak punya kualifikasi itu. Nol. Anda tereliminasi seketika. Gila ya, menulis resume tanpa melakukan analisis kerja dan cari kata kunci itu seperti menyalakan GPS, tapi nggak memasukkan alamat tujuan. Anda ngerasa udah jalan jauh dan cepat, padahal cuma muter-muter di tempat. Analogi yang pas banget. Tapi sebelum kita ngebahas format buat mesin ini, ada satu kebingungan budaya di Indonesia yang sering bikin pelamar terjebak nih. Oh, soal perbedaan CV sama resume itu ya? Iya, ini fenomena leksikal yang lumayan unik di sini.
Secara global, yang namanya curriculum vitae atau CV itu adalah dokumen akademis yang sangat komprehensif, bisa berhalaman-halaman panjangnya. Isinya mencakup setiap publikasi, penelitian, presentasi konferensi, semuanya. Sedangkan resume, Resume itu dokumen yang sangat ringkas, cuma 1 atau maksimal 2 halaman lah. Dirancang khusus buat menonjolkan keterampilan spesifik di dunia korporat atau bisnis. masuk akal sih. Tapi praktiknya di lapangan, kan perekrut di sini sering bikin poster lowongan yang tulisannya, kirimkan CV Anda. Padahal yang mereka butuhkan sebenarnya ya format resume 1 halaman yang tajam itu kan, bukan riwayat hidup dari zaman SD. Betul sekali. Intinya tetap sama kok. Dokumen ini adalah brosur iklan tentang diri Anda sebagai ajang self-branding. Nah, karena ini brosur iklan, gimana kita menyusun kerangkanya itu sangat menentukan apakah HRD mau baca sampai habis. Buku ini membedah 3 format utama ya, kronologis, fungsional, dan kombinasi. Iya, dan masing-masing punya perannya sendiri. Format kronologis terbalik, yang ngurutin pengalaman dari yang paling baru, mundur ke yang paling lama, itu adalah anak emasnya para perekrut dan mesin ATS. Tunggu dulu, saya mau sedikit protes di sini nih. Kalau saya ini lulusan baru dan pengalaman saya minim banget, bukankah format kronologis itu terdengar menakutkan? Menakutkannya di bagian mana? Ya kan? Kalau saya sempat nganggur setahun usai lulus, daftar kronologis justru bakal mengekspos lubang waktu itu dengan sangat jelas. Bukankah format fungsional yang cuma fokus ngelompokin skill tanpa peduli urutan waktu adalah tempat persembunyian yang aman? Nah, ini memunculkan satu pertanyaan penting. Itu sebenarnya adalah jebakan psikologis yang sangat umum di kalangan fresh graduate loh. Oh ya? Jebakan gimana? Secara logika memang kelihatan kayak solusi ajaib buat nutupin kekosongan. Tapi mari kita bedah dari sisi sistemnya. Pertama, dari mesin ATS. Mesin ini diprogram untuk melacak garis waktu. Saat mencoba mengekstrak data dari resume fungsional yang nggak punya tanggal jelas bersanding dengan jabatan, algoritmanya akan kebingungan. Jadi, mesinnya gagal memproses data kita. Benar, dan seringkali menghasilkan profil yang kosong di database mereka. Anda langsung hilang dari radar. Aus. Oke, secara teknis mesinnya akan gagal paham. Terus gimana dengan reaksi perekrut manusia kalau ngelihat format fungsional itu? Perekrut manusia itu bisa jauh lebih sinis dari mesin loh. Waktu manajer HRD lihat resume fungsional, alarm di kepala mereka langsung nyala. Alih-alih terkesan sama daftar skill Anda, naluri pertama mereka justru curiga. Mereka mikir kita nyembunyiin sesuatu ya? Pasti, mereka akan mikir apa sih yang disembunyikan kandidat ini? Kenapa dia nggak berani nunjukin sejarah kerjanya secara berurutan? Format itu malah meneriakkan rasa tidak percaya diri. Wah, niatnya mau nonjolin kemampuan, malah dicap nyembunyiin borok. Berisiko banget ya? Sangat. Makanya buku ajar ini sangat menyarankan untuk tetap berpegang pada format kronologis. Atau kalau Anda memang lagi transisi karir dan butuh nonjolin skill tertentu, gunakan format kombinasi. Format kombinasi itu yang seperti apa? Jadi Anda taruh ringkasan keterampilan inti di sepertiga bagian atas dokumen. Nah, di bawahnya baru deh tetap menyajikan riwayat kronologis yang transparan. Jadi, Anda memuaskan cara kerja algoritma ATS sekaligus menenangkan kecurigaan perekrut. Oke, saya suka banget kompromi itu. Ngomong-ngomong soal bagian atas resume nih, ada perubahan tren yang krusial yang dibahas di draft ini. Dulu kan kita selalu diajarin buat nulis tujuan karir atau objektif tepat di bawah nama kita. Oh, yang kalimatnya seringkali berbunyi seperti, saya adalah lulusan muda yang mencari pengalaman di perusahaan dinamis untuk mengembangkan potensi diri. Nah, persis kayak gitu. Itu masih relevan nggak sih? Membaca kalimat seperti itu bagi perekrut masa kini adalah sebuah pemborosan waktu yang nyata. Kelata. Karena kalimat itu sepenuhnya egois. Coba dibayangkan, ini pakai analogi kencan pertama ya. Nulis tujuan karir itu persis kayak Anda pergi kencan pertama, tapi sepanjang malam Anda cuma ngomongin apa yang Anda inginkan dari pasangan Anda. Saya butuh ditemani, saya butuh ditraktir gitu ya. Betul, saya mau diajari, saya butuh uang Anda. Sama sekali nggak menawarkan apapun ke mereka. Perusahaan itu, dari sudut pandang bisnis ya, sama sekali nggak peduli dengan keinginan Anda buat mengembangkan potensi. Mereka itu punya masalah operasional, dan mereka cuma pengen tahu Anda bisa nyelesain masalah itu atau enggak. Analogi yang sangat menohok. Jadi kita harus buang bagian tujuan karir ini dan ganti pakai apa yang disebut di buku sebagai ringkasan profesional.
Ini bukan soal apa yang saya minta, tapi apa yang saya bawa ke meja perundingan. Sepakat. Dan ringkasan profesional tuh nggak perlu panjang-panjang, cukup 3 atau 4 kalimat padat. Alih-alih minta tempat buat belajar, Anda langsung nyatain nilai nyata Anda. Ada contoh kalimatnya mungkin? Misalnya nih, lulusan administrasi bisnis yang ahli dalam analisis data konsumen, terbiasa menggunakan software analitik modern, dan siap untuk mengoptimalkan efisiensi operasional tim. Selesai. Anda langsung memposisikan diri sebagai solusi. Keren. Dan ini juga sejalan banget dengan poin tentang perlunya kita berorientasi pada hasil di bagian pengalaman kerja ya. Buku ini menyoroti supaya kita nggak cuma nyalin ulang deskripsi tugas. Iya, jangan cuma nulis bertanggung jawab mengelola media sosial. Itu kan cuma daftar aktivitas dasar. Siapapun bisa ngelola medsos dengan hasil yang berantakan. Perekrut pengen lihat metrik kan? Angka pastinya. Metrik itu adalah mekanisme pembuktian yang nggak bisa dibantah. Angka memberikan skala dan konteks. Daripada cuma nulis mengelola medsos, coba tulis meningkatkan interaksi media sosial sebesar 40% dalam 3 bulan melalui kampanye video organik. Wah, auranya langsung beda ya. Tiba-tiba kita bukan sekedar pelaksana tugas, tapi katalis perubahan yang ngasih hasil terukur. Persis. Tapi sayangnya nih, banyak kandidat yang sebenarnya brilian malah gugur, bukan karena nggak punya metrik, tapi karena mereka ngelakuin kesalahan fatal pada detail format. Wah, kesalahan apa tuh? Memasukkan informasi diskriminatif atau yang benar-benar nggak relevan. Kayak nulis agama, tinggi badan, golongan darah, sampai nama orang tua di resume. Perusahaan nggak butuh tahu Anda bergolongan darah O loh, kecuali Anda melamar jadi relawan transfusi darah di rumah sakit. Hahaha, bener juga. Dan satu lagi yang sering saya lihat, mereka pakai satu template desain generik untuk disebar ke 100 perusahaan yang beda-beda. Nah, pakai satu template identik itu artinya Anda mengabaikan analisis pekerjaan tadi. Anda nggak menyuntikkan kata kunci spesifik yang dibutuhkan oleh posisi A versus posisi B. Kalau mesin nggak nemuin kata kunci itu, sang penjaga gerbang ini akan nolak Anda otomatis. Sang penjaga gerbang. Mari kita bahas lebih dalam soal mekanisme ATS ini. Karena disinilah letak kegagalan yang paling bikin frustrasi. Saya sering bayangin ATS ini kayak mesin pemindai paspor di gerbang imigrasi otomatis gitu loh. Gimana tuh maksudnya? Ya, Anda mungkin punya paspor dengan sampul kulit yang mahal, dipenuhi stiker estetis. Tapi kalau kode batangnya nggak kebaca sama sensor optiknya, pintu kaca itu nggak akan kebuka. Mesin itu buta sama keindahan visual kita. Perbandingan yang sangat akurat. Mekanisme inti dari mesin ini disebut parsing. Waktu Anda mengunggah resume, perangkat lunak ini tuh nggak membacanya seperti mata manusia. Ia secara harfiah melucuti semua desain, merobek-robek teks Anda, menghancurkan formatnya jadi teks murni. Terus kepingan teksnya diapain? Dicoba dimasukkan ke dalam basis data internal mereka dengan kategori seperti nama, pendidikan, dan pengalaman. Tunggu. Terus apa dampaknya dong kalau saya bikin resume pakai format 2 kolom yang estetik? Katakanlah kolom kiri buat riwayat kerja, kolom kanan buat daftar keahlian. Kan itu kelihatannya rapi dan hemat tempat buat mata manusia. Untuk mata manusia, ia rapi. Tapi algoritma ATS itu membaca teks secara berurutan dan kaku lurus dari kiri ke kanan baru turun ke baris bawahnya. Oh, jadi dia nggak baca kolom per kolom sampai habis ke bawah dulu? Enggak. Jadi kalau pakai 2 kolom, mesin baca baris pertama kolom kiri, langsung disambung ke baris pertama kolom kanan. Jabatan manajer pemasaran di kiri akan gabung sama ahli Microsoft Excel di kanan, menghasilkan satu baris kalimat yang kacau balau. Astaga, jadi ATS nggak mengenali kalimat aneh itu, lalu langsung menghapusnya dari profil kita. Berarti kreativitas desain justru membunuh peluang saya secara sistematis dong. Dalam tahap penyaringan ATS, aturan mutlaknya cuma satu, kesederhanaan. Gunakan format file docx atau searchable PDF. Artinya, teksnya bisa disorot, bukan dari hasil scan dokumen fisik ya. Berarti nggak boleh ada tabel sama sekali dong? Hindari penggunaan tabel, text box, atau grafik. Tolong jangan gunakan grafik diagram lingkaran yang cantik itu cuma buat nunjukin kemampuan presentasi Anda 80%. ATS nggak bisa membedah gambar. Cukup ketik saja presentasi bisnis, strip, mahir. Dan kelugasan ini juga berlaku buat penulisan judul bagian ya. Buku ini nekenin supaya kita nggak usah puitis dengan nulis jejak langkah karirku. Mesin nggak paham sastra ya? Tepat. Mesin cuma mencari heading standar kayak pengalaman kerja atau pendidikan.
Kalau mesin nggak nemuin frasa standar itu, ia mungkin ngelewatin seluruh riwayat kerja Anda karena dianggap nggak eksis. Dan gunakan font standar seperti Arial, Calibri, atau Times New Roman ukuran 10-12 poin. Oke, jadi simpan bakat desain grafis Anda untuk portofolio terpisah aja ya. Nah, katakanlah kita berhasil nih mematuhi semua aturan teknis ini. Resume kita bersih, kata kunci relevan, gerbang imigrasinya terbuka, dokumen mendarat di layar manajer HRD sungguhan. Logika saya nih, perekrut nggak bakal langsung percaya pada selembar kertas itu. 100%. Insting pertama mereka, tindakan refleks mereka selanjutnya adalah buka tab baru di browser dan ngetik nama Anda di internet. Dan destinasi utamanya hampir selalu adalah LinkedIn. Ini transisi yang krusial nih. Kalau resume itu kunci pembuka gerbang, LinkedIn ini ibarat rumah yang mereka masuki setelah gerbang terbuka. Kita nggak bisa dong sekedar copy-paste isi resume ke LinkedIn dan ngebiarinnya kayak toko kosong yang berdebu. Bener banget. LinkedIn itu etalase digital yang beroperasi tanpa henti. Dan banyak yang nggak sadar, ada mekanisme Search Engine Optimization atau SEO yang bekerja di balik layar platform tersebut. SEO di LinkedIn, maksudnya gimana tuh? Banyak lulusan baru yang membiarkan bagian headline atau tajuk di bawah nama mereka itu terisi otomatis. Tulisannya cuma mahasiswa di Universitas X. Itu pemborosan real estate digital yang merugikan loh. Tentu saja, karena saya yakin nggak ada perekrut di dunia ini yang bangun pagi terus ngetik kata mahasiswa di kolom pencarian LinkedIn buat nyari kandidat. Tidak akan pernah. Anda harus merekayasa tajuk itu biar ramah sama algoritma pencarian. Gunakan kata kunci yang relevan sama industri spesifik Anda. Ubah dari sekedar mahasiswa jadi sesuatu yang deskriptif. Contohnya kayak gimana? Misalnya, Business Administration Student, kasih garis vertikal, Aspiring Marketing Specialist, garis vertikal lagi, Data Analytics Enthusiast. Dengan struktur kayak gitu, pas perekrut nyari spesialis pemasaran, profil Anda punya peluang besar untuk ditarik ke halaman pertama pencarian. Jadi artinya LinkedIn ini bukan gudang resume digital ya, tapi etalase toko kita. Terus di buku juga disarankan satu langkah proaktif nih, meminta rekomendasi tertulis di profil dari dosen atau atasan magang. Kenapa fitur ini dinilai begitu esensial? Karena fitur ini memicu mekanisme psikologis yang disebut social proof atau bukti sosial. Di dunia maya, siapa aja bebas mengklaim diri sebagai ahli. Tapi klaim Anda nggak punya kredibilitas sampai ada pihak ketiga yang memvalidasinya. Jadi kalau ada pujian publik dari mantan bos magang kita, tingkat kepercayaan HRD langsung melonjak tajam ya? Sangat drastis lonjakannya. Oke, etalase digital udah mantap. Resume ATS udah mulus. Langkah selanjutnya kan komunikasi langsung nih. Kita harus ngirim email lamaran kerja. Dan sumber kita membedah strategi nulis surat lamaran ini pakai kerangka model AIDA. Attention, Interest, Desire, dan Action. Ya, model psikologi pemasaran AIDA ini sangat vital. Baik untuk pendekatan solicited, melamar ke lowongan yang emang dibuka, maupun unsolicited. Pas Anda inisiatif ngelamar ke perusahaan yang lagi nggak buka lowongan. Mari kita bedah tahap awalnya. Attention atau perhatian. Jujur aja nih, ngebaca surat lamaran yang diawali kalimat klise kayak dengan hormat, bersama surat ini saya bermaksud melamar pekerjaan, itu rasanya menjemukan banget. Gimana caranya kita menggebrak dan langsung dapat perhatian tanpa terdengar nggak sopan? Coba posisikan diri Anda di kursi manajer HRD. Mereka itu mungkin cuma punya waktu 6 detik buat mendai surat Anda sebelum mutusin buat lanjut baca atau ngehapus email itu. Jadi Anda harus menohok ke inti permasalahan sejak kalimat pertama. Langsung to the point ya? Betul. Sebutkan posisinya, referensi infonya dari mana, dan berikan satu pernyataan proposisi nilai yang kuat. Kayak, Dengan pengalaman memimpin digitalisasi sistem administrasi yang berhasil memangkas waktu operasional hingga 30%, saya siap membawa efisiensi serupa untuk tim operasional Anda. Wow, tepat sasaran banget. Langsung nunjukin apa yang bisa kita kasih. Terus kita masuk ke tahap interest dan desire di tubuh surat. Disinilah banyak kandidat suka terpleset kan? Mereka mikir surat lamaran itu kanvas kosong buat nulis biografi dari lahir. Padahal surat lamaran itu bukan sekedar mengulang isi resume kan? Anda benar.
Resume itu dokumen rekam jejak, isinya fakta kuantitatif. Kalau surat lamaran itu narasi persuasif buat ngasih konteks ke fakta tadi. Anda cuma butuh 2 atau maksimal 3 paragraf pendek aja. Nggak perlu panjang lebar nunjukin dedikasi ya. Nggak perlu. Pilih satu pencapaian yang paling relevan, terus ceritain gimana keterampilan Anda itu bisa nyelesain tantangan di perusahaan mereka. Saya sering mikir surat lamaran itu ibarat cuplikan film atau teaser. Kalau kita ceritain seluruh alurnya beserta ending filmnya di surat, perekrut nggak punya dorongan lagi buat manggil kita ke bioskop alias sesi wawancara. Biar mereka penasaran sama detail kehebatan kita. Analogi cuplikan film yang sangat cerdas. Nah, di akhir surat Anda masuk ke tahap action atau tindakan. Jangan pasif. Minta waktu buat wawancara, cantumin ketersediaan jadwal dengan jelas, dan pastiin nomor kontak gampang ditemuin. Tapi tunggu, ada satu penghalang terakhir nih yang dibahas. Ini murni soal etika digital waktu ngirim emailnya. Kesalahan teknis di tahap akhir ini bisa merusak semua persiapan kita loh. Etika email itu ujian profesionalisme pertama secara real time. Dimulai dari subjek email. HRD nerima ratusan email tiap hari. Kalau subjek email Anda kosong atau cuma tulisan generik macam lamaran, email Anda berisiko masuk spam. Harusnya pakai format standar gitu ya. Lamaran kerja, strip posisi, strip nama kita. Betul. Dan satu lagi kebiasaan kecil yang fatal, penamaan file dokumen lampiran. Ah iya, bayangin HRD ngunduh 50 resum, dan 40 diantaranya diberi nama sembarangan kayak CV update final banget .pdf. Gimana mereka tahu itu punya siapa? Mekanisme penamaan file ini kedengarannya sepele, tapi dampaknya luar biasa pada persepsi awal perekrut. Namai dengan format baku seperti resume garis bawah nama lengkap .pdf. Intinya, semua strategi ini bermuara pada satu prinsip dasar bisnis, mudahkan audiens Anda. Semakin sedikit usaha otak yang harus dikeluarin perekrut buat memproses data kita, semakin besar peluang kita melaju ya. Sungguh sebuah bedah strategi yang intens banget obrolan kita kali ini. Jadi kalau dirangkum, jangan nantang mesin ATS dengan desain aneh. Lakukan riset buat nambang kata kunci, gunakan format kronologis yang kaku tapi aman. Ya, dan buang tujuan karir yang egois itu. Betul, ganti dengan ringkasan profesional bermetrik angka. Habis itu optimalkan etalase LinkedIn. Dan eksekusi surat lamaran pakai psikologi AIDA. Anda merangkum seluruh mekanismenya dengan sangat akurat. Tapi nih, sebelum kita akhiri diskusi yang padat ini, saya ingin narik pandangan kita sedikit lebih luas. Kita dari tadi ngabisin waktu ngebahas cara memanipulasi format, nyesatin kata kunci, mematuhi aturan algoritma, semuanya demi memuaskan robot bernama ATS. Dan paradoks itulah yang memunculkan sebuah refleksi kritis tentang esensi dunia kerja di masa depan. Refleksi yang bagaimana tuh maksudnya? Dalam perlombaan gila-gilaan menuju efisiensi digital ini, cepat atau lambat, semua kandidat bakal tahu cara nulis resume yang 100% sempurna buat mesin. Nah, kalau semua orang nilainya sempurna di mata algoritma, nilai teknis Anda itu cuma bakal jadi standar biasa, bukan lagi sebuah keunggulan. Oh, bener juga. Lalu apa keunggulan kompetitif masa depan kita? Ironisnya, jawaban dari pertanyaan itu sama sekali bukan sesuatu yang bersifat digital. Di lingkungan yang didikte kecerdasan buatan, kualitas yang ngasih kita daya tawar tertinggi justru adalah hal-hal yang paling manusiawi. Kualitas manusiawi seperti apa? Kan robot nggak bisa baca itu. Memang nggak bisa. Empati yang tulus, kecerdasan emosional saat ngadepin konflik, kemampuan adaptasi di tengah krisis, intuisi kreatif. Mesin ATS gampang banget mindai kata manajemen proyek, tapi nggak ada algoritma yang bisa ngukur seberapa lihai Anda menenangkan klien yang lagi marah besar atau cara Anda memotivasi rekan yang kelelahan. Wah, ini dalam banget sih. Jadi saat kita berhadapan sama sistem penyaringan yang mekanis dan dingin, justru sisi kemanusiaan kitalah yang jadi penentu akhir siapa yang layak dipertahankan. Sangat setuju. Sesuatu untuk Anda renungkan ya, sambil memoles kembali profil LinkedIn Anda malam ini. Ingat, taktik digital mungkin ngebukain pintu buat Anda. Tapi kualitas manusialah yang bikin mereka mempersilahkan Anda duduk di ruangan. Terapkan strategi operasional ini. Jadikan diri Anda tidak tergantikan. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.